nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberi kita kesehatan pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul pada tempat yang berbahagia ini. Nah, jadi apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah baik. Udah makan semua? Sudah. Ya, nggak ada yang sakit kan? Alhamdulillah hari ini bisa jawabnya. Jadi materi minggu lalu ada yang ingat? Sudah lupa Bu. Udah lupa. Nggak apa-apa ya, nanti kita bahas lagi ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai hukum fikih amalah dalam Islam. Nah, jadi dalam Islam ini terdapat 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Yang pertama ada ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu tauhid. Nah, jadi sekarang kita akan membahas ilmu fikih aja ya. Nah, jadi ilmu fikih ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i yang dimana hukum tersebut dilihat dan dikaji dalam dalil-dalil yang kajian dalam ilmu fikih tersebut, yaitu ada mubah, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada haram, dan lain sebagainya. Nah, dan yang kedua itu ada sumber-sumber hukum dalam Islam. Nah, jadi sumber hukum dalam Islam ini ada 3. Yang pertama itu ada Al-Quran, hadis, dan ijma'. Nah, lebih jelasnya kita tulis slide-nya dulu ya. Belum dihapus ya? Yang punya kemarin? Ya Bu. Ya Bu. Jadi terdapat sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama itu ada Al-Quran, hadis, dan ijma'. Nah, jadi Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Nah, dan proses turunnya itu secara beransur-ansur, artinya selembar-selembar, tidak langsung ke mushafnya. Nah, jadi dalam Al-Quran ini terdapat 6.360 ayat dalam Al-Quran tersebut, yang dimana 6.360 ayat itu dibagi-bagi lagi. Ada dibagi dalam hal ibadah, ada dalam bidang perkawinan, tentang perang, tentang sejarah-sejarah orang munafik ya apa. Jadi dalam Islam ini ada 3 sumber yang menjadi pedoman kita. Yang pertama itu ada Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT mengenai tentang orang-orang dahulu yang melanggar, yang mengingkari ayat Al-Quran, yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang terakhir. Nah, jadi Al-Quran ini disusun rapi dia, dari pertama dari surah Al-Baqarah sampai ke surah An-Nas. Nah, jadi ayat pertama yang diturunkan oleh Allah, ada yang tahu? Ada Bu. Zulfida, apa ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bisa dibaca suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama. Iqra artinya yang mengandung arti itu bacalah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menjadikan makhluk. Nah, jadi jika ada suatu permasalahan peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat, maka kita dituntut untuk melihat Al-Quran, untuk berpedoman kepada Al-Quran. Jika dalam Al-Quran tersebut tidak ada, ataupun bukan tidak ada, tapi kurang pembahasannya. Nah, jadi Islam ini merujuk kepada hadis, menyuruh kita untuk melihat hadis. Nah, sedangkan pengertian hadis ini adalah perkataan, perbuatan, ataupun diamnya Nabi Muhammad SAW yang dikaji ataupun dilihat oleh para sahabat-sahabatnya. Dan patut kita ketahui bahwa hadis ini sangat banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Nah, salah satunya itu Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah terkenal orang yang sangat miskin ya. Nah, jadi semiskinnya dia tidak tahu kerja apa. Nah, jadi tiap-tiap hari dia datang ke rumah Rasulullah untuk menanyakan hukum salat ke mana, zakat ke mana. Makanya Abu Hurairah tergolong orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, dan yang terakhir itu ada ijma'. Nah,
Jadi, jika dalam Al-Quran ini dan hadis ini belum ada jawaban yang terkait dengan masalah tadi, maka Islam menyuruh kita untuk melihat kepada ijma'. Nah, sedangkan arti ijma' ini adalah kesepakatan ataupun duduknya para ulama-ulama mutakhirin ataupun muqaddimin untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, disitulah para ulama-ulama itu berijtihad mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Nah, itu terkait dengan masalah ini ada yang bertanya ataupun kurang paham tuh? Ya, tentang sumber-sumber hukum Islam ini udah paham semua kan? Paham. Alhamdulillah ya. Nah, jadi kita lanjut yang selanjutnya ya. Jadi hukum-hukum dalam Islam ini ada 5. Yang pertama itu ada wajib. Jadi hukum dalam Islam ini ada wajib, sunnah, makruh, dan mubah, haram. Nah, yang dinamakan dengan wajib yaitu suatu yang kita lakukan itu bermakna berpahala, dan jika kita tinggalkan itu berdapat dosa gitu. Bahkan kita sebagai umat Islam harus menunaikan. Nah, contohnya yaitu salat 5 waktu, membayar zakat, dan puasa. Nah, jadi yang kedua itu ada sunnah. Dan yang kedua itu ada sunnah. Sunnah ini jika kita lakukan maka kita akan mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan maka kita tidak akan mendapat pahala ataupun dosa. Nah, contohnya yaitu salat sunnah, salat rawatib, salat yang mengiringi salat fardu. Dan yang selanjutnya itu ada makruh. Nah, makruh ini jika kita lakukan maka kita tidak makruh ini jika kita lakukan maka kita tidak ada pahala ataupun dosa. Dan jika kita tinggalkan itu akan mendapatkan pahala bagi kita. Contohnya kita makan bawang, jengkol, dan lain sebagainya yang membuat mulut kita. Baiklah, selanjutnya itu ada mubah. Jadi mubah ini boleh kita lakukan ataupun kita tinggalkan, tidak berpahala dan tidak mendapatkan dosa. Nah, seperti contohnya itu kita makan. Kita makan itu kan tidak berwajib kita makan ya kita kenyang, kalau enggak berarti lapar kan. Nah, dan yang selanjutnya itu ada haram. Nah, haram ini sesuatu yang diwajibkan kepada kita. Ada haram. Nah, haram ini jika kita lakukan maka kita akan mendapatkan dosa. Dan jika kita tinggalkan maka kita akan berpahala. Haram ini bisa kita contohkan ya. Haram yaitu kita berzina, mabuk-mabukan, mengumpat, dan lain sebagainya. Nah, bahkan kalau kita bicarakan dalam hal mengumpat, itu ada ayatnya terkandung dalam Al-Quran. Jadi kepada Zulfidah jangan berbicara dulu, ibu lagi jelasin ya. Ayat yang menerangkan tentang hukum mengumpat. Nggak tahu, memang belum belajar. Baiklah, wailul likuli itu ada ayat apa? Wailul likuli humatatil lumazah, ayat lumazah kan? Ya. Apa makna yang terkandung di dalam ayat tersebut yang ada? Tentang mencela. Coba disebutkan aja makna ayat pertamanya aja. Yang bicara ya. Jadi wailul likuli humatatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Nah, dari situ aja kita tahu bahwa mengumpat ini adalah perbuatan yang sangat diharamkan, dilarang. Nah, banyak di kita sekarang bahwa memaknai mengumpat itu dosa kecil, dosa biasa, karena sudah sering dilakukan oleh banyak teman kita, keluarga ramai gitu. Tapi wajib kita ketahui bahwa mengumpat adalah sangat berdosa dia. Langsung turun ayat tentang mengumpat.
Adik-adik semua, terkait penjelasan tadi tentang sumber hukum Islam itu ada pertanyaan dari keseluruhannya yang sudah Ibu jelasin. Ada pertanyaan? Ada? Masa nggak ada? Pasti ada. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, cukup sekian materi kita pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.